Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat ya. Ya, Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Anisaun. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 3, subtema keempat, pembelajaran pertama dan kedua. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat memahami hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan juga waktu. Yang keempat, anak-anak dapat membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan juga sambung. Kayak anak-anak tahu tidak ini apa namanya? Iya, ini namanya adalah nasi goreng. Tadi siapa yang sarapan nasi goreng? Iya, nasi goreng itu rasanya bagaimana ya anak-anak ya? Pedes? Ya bisa. Manis? Hmm, belum ada. Asin? Iya. Macam-macam ya rasanya nasi goreng ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa makanan yang kita makan itu rasanya asin? Iya betul, karena ada garamnya. Lalu anak-anak tahu tidak garam itu terbuat dari apa? Coba. Anak-anak juga tahu tidak bagaimana ya perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam? Oke, ini anak-anak adalah gambar petani garam. Nah, garam itu dihasilkan dari air laut. Petani membuat ladang garam di pinggir-pinggir pantai. Tapi tidak semua pantai ya anak-anak ya. Hanya pantai tertentu, yaitu pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya pantai di utara Jawa, pantai di Madura, Sumatera, dan juga Sulawesi. Nah, anak-anak, tahu tidak kalian bagaimana proses pembuatan garam? Ya, yang pertama kita perhatikan ya, petani menyiapkan petak tambak. Kemudian tanah yang ada di petak itu dipadatkan anak-anak. Setelah dipadatkan, tambak itu akan diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Nah, setelah itu kan terkena sinar matahari tuh di pantai kan panas. Nah, sinar matahari itu membuat air laut yang ada di tambak ini menjadi menguap. Setelah menguap maka akan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, kristal garam ini apabila kita ingin lapisannya semakin tebal, maka setiap hari harus kita tambahkan air laut untuk menggantikan air laut yang sudah menguap. Nah, setelah 210 hari atau ketika musim kemarau sudah berakhir, maka lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Mengapa ya? Nah, anak-anak, karena ketika kita memanen garam pada musim hujan akan menyebabkan kualitas garam menurun atau tidak bagus. Nah, kita perhatikan ya anak-anak ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Kemudian, coba berapa ya lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? 2 jam ini tadi, apabila dijadikan menit, maka 1 jamnya adalah 60 menit. Jadi 2 jam tinggal kita kalikan. 2 dikali 60 menit. Jadi hasilnya 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan para petani garam untuk mengisi satu petak lahan adalah 120 menit. Begitu ya anak-anak ya. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Anak-anak, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Kemudian sekarang, berapa waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kalau yang ini menit dirubah menjadi jam. Kalikan yang tadi ya. Nah, 90 menit itu berarti 60 menit ditambah 30 menit. Hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang perubahan dari jam ke menit. Sekarang berarti 1 jam berapa menit anak-anak? Betul, 60 menit. Kalau 2 jam? Iya, tinggal dikalikan. 2 dikali 60 menit, hasilnya berapa? Iya betul, 120 menit. 3 jam tinggal dikalikan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambar apa ini? Gambar apa anak-anak? Iya, menjemur baju di bawah terik matahari dan menjemur garam. Iya. Coba anak-anak, sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Iya, penguapan.
Nah, sama seperti proses pembuatan garam ya anak-anak ya. Baju itu mengering karena air yang ada di baju itu menguap terkena panas matahari. Nah, anak-anak, berikut perhatikan cara melipat kaos. Ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, bentangkan dulu kaosnya, kemudian kita lipat bagian bawahnya, kemudian sebelah sampingnya kanan, kemudian kiri, kemudian bagian lengannya kita lipat, kemudian kita lipat menjadi dua. Hasilnya seperti itu. Jadi jangan lupa diperhatikan di rumah ya, membantu Bapak Ibu melipat baju kalian sendiri, oke? Nah, anak-anak, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap saling tolong menolong seperti gambar ini. Yang pertama ada seseorang yang sedang menjemur pakaian, kemudian sebelahnya ada seorang anak yang sedang mengajari adiknya mengerjakan PR. Jadi di antara dua gambar ini yang termasuk dalam contoh sikap tolong menolong yang mana coba? Iya betul, yang itu ya anak-anak ya. Kemudian gambar selanjutnya ada seorang anak yang sedang membantu ibunya mencuci piring. Siapa yang suka bantu ibu mencuci piring? Iya, kemudian sebelahnya ada seorang anak yang sedang menonton TV seorang diri. Kemudian di bawahnya ada seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian di sebelahnya ada anak yang sedang main boneka. Gambar berikutnya ada seorang anak yang sedang membantu ayahnya mencuci motor. Dari gambar 4 ini mana yang termasuk sikap tolong menolong anak-anak? Iya betul, gambar yang paling atas dan yang pojok bawah ini ya anak-anak ya. Oke, sekarang anak-anak cari tugasnya, perhatikan ya. Silahkan nanti kalian menceritakan pengalaman kalian ketika saling tolong menolong dalam keluarga. Bisa kalian membantu mencuci, bisa membantu menyiram tanaman dan lain sebagainya. Kemudian tugas yang kedua ada 5 soal ya, matematika. Ini tentang merubah satuan menit ke jam dan jam ke menit gitu ya anak-anak ya. Nanti silahkan tulis di buku, lalu foto dan kirimkan ke wali kelas ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Cukup sekian materi yang dapat Bu Anissa sampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya anak-anak ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.